Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Zakharia pasal 8 ayat 23. Zakharia pasal 8 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya bukan hanya sekedar menyandang status sebagai anak-anak Allah, pengikut Kristus, orang percaya, melainkan bagaimana supaya hidup ini bisa berdampak bagi orang lain. Allah mengutus kita ke dalam dunia ini untuk membawa banyak jiwa yang tidak mengenal Kristus menjadi orang percaya. Dan itu terjadi oleh karena cara hidup kita yang sesuai dengan ajarannya. Hari ini kita belajar tentang nubuatan Nabi Zakharia mengenai perbuatan Allah yang akan memulihkan umatnya Yehuda dan Israel. Pemulihan itu terjadi oleh karena umat Allah telah kembali kepada jalan yang benar. Pemulihan Allah ini berdampak tidak hanya secara internal, melainkan secara eksternal. Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain, dan mereka harus memancarkan kasih Allah ke dalam dunia ini. Apa akibat daripada pemulihan tersebut? Yaitu, dulu mereka yang berpuasa setiap bulannya, karena berkabung atas penderitaan akibat hukuman dosa, di mana di bulan keempat mereka berkabung untuk penyerbuan Nebukadnezar ke Yerusalem. Bulan yang kelima untuk kehancuran bait Allah. Bulan yang ketujuh untuk kematian Gedalia, gubernur Yerusalem yang dikudeta. Dan bulan yang ke-10 berdoa untuk Yerusalem yang dikepung oleh pasukan Nebukadnezar selama 2 tahun sebelumnya. Kini perkabungan itu diganti dengan perayaan yang penuh dengan sukacita, karena semua duka dan derita di masa lampau telah selesai. Umat Allah hidup dengan penuh berkat, hingga orang-orang yang mendengarnya ingin sekali melihat, menyaksikan, bahkan ingin hidup di dalam kasih dan kemurahan Allah yang disembah oleh Israel dan bangsa Yehuda tersebut. Dalam pasal ini disampaikan bahwa banyak bangsa yang mendatangi mereka. Selanjutnya mereka akan menyampaikan berita tersebut ke kota-kota yang lain. Mereka ingin sekali mengenal Allah Yehuda dengan tujuan ingin melunakkan hati Tuhan dengan mencarinya. Akhirnya mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan kejadian ini pun sangat menakjubkan, di mana 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat jubah daripada seorang Yahudi. Orang-orang ini seperti orang-orang yang sedang haus dan ingin menikmati ranumnya berkat yang dinikmati oleh bangsa Yehuda. Ingin menunjukkan bahwa Yehuda dan Israel telah berdampak bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka atas hidup mereka yang telah dipulihkan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya, bagaimana Israel dan Yehuda dan juga kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan bisa berdampak bagi orang lain? Yang pertama adalah kita dapat berdampak apabila kita telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan Yehuda dan Israel kepada Allah seringkali rusak oleh karena dosa pemberontakan mereka. Mereka seringkali melukai hati Tuhan, seringkali melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga ganjaran yang mereka dapatkan adalah hukuman
seperti perbudakan dan pembuangan. Dan jikalau mereka ingin pulih, maka mereka harus kembali kepada Allah, harus memperbaiki kembali hubungan mereka yang rusak tersebut di hadapan Allah dengan cara melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Jikalau hubungan mereka dengan Allah telah rusak, pasti bangsa Israel tidak dapat berdampak dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa sekitar melihat bahwa bangsa Israel telah mengalami kejatuhan. Allah mereka telah kalah. Justru yang mereka dapatkan adalah ejekan dan olokan-olokan dari bangsa-bangsa lain. Syarat untuk pulih adalah hanya dengan memperbaiki kembali hubungan mereka dengan Allah. Begitu pula kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jikalau kita ingin berdampak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka perbaiki terlebih dahulu hubunganmu yang rusak dengan Tuhan. Jikalau hubunganmu dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu telah mengalami kerusakan, itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena hubunganmu dengan Tuhan telah rusak. Dan jikalau hubunganmu itu telah terperbaiki kembali, pasti engkau bisa berdampak dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau bisa memancarkan sinar kemuliaan Allah di tempat di mana engkau bekerja, di tempat di mana engkau berada, dan di tempat di mana engkau beraktivitas. Yang kedua adalah bangsa Israel dan Yehuda, dan juga kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini bisa berdampak bagi orang lain apabila kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuntutan Allah kepada umat Israel supaya mereka melakukan firman Allah itu dengan sepenuh hati. Allah tidak ingin mereka meniru cara hidup orang-orang yang ada di sekitar mereka, cara hidup bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah-Allah mereka dengan cara mereka sendiri. Allah mau supaya bangsa Israel berlaku sesuai dengan ketetapan dan firman Allah. Dengan firman Allah yang berakar di dalam hati mereka, itu menjadi benih yang tumbuh, yang berbuah dan subur di dalam hati mereka, sehingga benih itu memancarkan dan menghasilkan buah yang banyak, sehingga mereka hidup dengan penuh berkat, sehingga di dalam hidup mereka nampaklah kekuasaan dan kehebatan Allah yang mereka sembah. Dan dari kekuatan dan kemahakuasaan Allah itu menjadi perbincangan bagi bangsa-bangsa yang lain yang telah melihat kedahsyatan Allah yang disembah bangsa Israel. Begitu pula kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar itu berbuah, menjadi kesaksian bagi orang lain, orang yang ada di sekitar kita, sehingga firman Allah dan Allah kita itu menjadi buah bibir orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga dari sana mereka menyaksikan kemahakuasaan dan kedahsyatan Allah kita, hingga mereka datang untuk menyembah sujud kepadanya. Yang ketiga adalah bangsa Israel dapat berdampak, dan juga kita hari ini bisa berdampak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita apabila kita memelihara kesetiaan dan kedamaian. Tuntutan Allah kepada umat Israel dan kepada kita hari ini juga bagaimana kita menjadi bangsa yang setia kepadanya. Allah ingin supaya umat Allah tidak mengingkari perjanjian mereka di hadapan Allah, tetapi Allah mau supaya mereka tetap memegang teguh janji-janji mereka, bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Allah, dan mereka mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Kesetiaan dan kedamaian ini perlu dipelihara, karena kenapa? Karena bangsa Israel seringkali mengingkari perjanjian mereka di hadapan Allah. Bahkan mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk karena ketidaksetiaan mereka. Mereka hanya menunjukkan kesetiaan mereka di hadapan Allah ketika mereka menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan. Setelah mereka
terhindar dari berbagai macam persoalan, setelah mereka bebas dari pergumulan, setelah mereka merasakan kebahagiaan, justru mereka kembali kepada kebiasaan mereka, mereka kembali kepada aktivitas mereka, mereka kembali menyembah Allah-Allah yang lain yang dipercayai oleh bangsa-bangsa sekitar mereka. Jadi bagaimana bisa mereka berdampak bagi orang-orang atau bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka jikalau mereka sendiri mengingkari perjanjian mereka di hadapan Tuhan? Dan jikalau mereka tetap berdampak bagi orang lain, maka mereka harus tetap memegang kesetiaan itu di hadapan Allah. Kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tetap setia kepada Allah. Mari kita tetap mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah. Jangan sampai kita hanya mencari Allah ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan. Kita hanya datang kepada Allah ketika kita tersesat, ketika kita terdesak, di saat kita bahagia, di saat kita memperoleh berkat-berkat, justru kita melupakan Allah. Allah mau kita tetap setia kepadanya, baik ketika kita mengalami duka maupun mengalami suka. Sehingga dari sana orang lain menyaksikan bahwa kita memang orang-orang yang teguh dan setia kepada Allah yang kita sembah. Dan pada akhirnya mereka juga mau mengikuti kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak di tempat dimanapun kita berada, baik di tempat kerja, di tempat pelayanan, bahkan dimanapun kita melaksanakan aktivitas kita. Tunjukkan dan buktikan bahwa engkau adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.